Kita sekarang akan dengar firman Tuhan, adik-adik. Untuk Kak Elis, aku persilahkan. Oke, makasih Kak Joan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami boleh kumpul di pagi hari yang cerah ini, kami bersukacita ya Tuhan, kami boleh fokus kepada Engkau Bapak, bergumul bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami mau dengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmah dan kebiasaan untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan kepada kami. Bagaimana kami akan bertumbuh di dalam Engkau dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah poros hidup kami kepadamu dan Engkau lah menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa ya Tuhan fokus mendengar firman-Mu dan kami boleh mengalami Yesus dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami menerima berkat-Mu. Terpujilah Allah, segala puji syukur, hormat kami mengenai nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri. Mungkin yang ada yang belum kenal atau yang udah sering lihat juga ya. Aku Elizabeth. Saat ini domisilinya di Jakarta. Firman dan sharing hari ini, Bang Jerry boleh share screen. Okay. Root yourself in Christ. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan berakar di dalam Tuhan. Di sekolah dan di pembelajaran kita sehari-hari, mungkin di pelajaran IPA atau biologi, berakar dan analogi sebuah tumbuhan itu mungkin udah kita pelajarin ya. Saat ini juga kita belajar analogi tumbuhan itu dan bagaimana sih itu dalam berakar dalam kehidupan kita, pertumbuhan iman kita gitu. Pentingnya akar dalam tumbuhan itu sangat penting ya gitu, dan itu menjadi sebuah fondasi yang sangat berperan penting lah dalam pertumbuhan dan bahkan sampai menghasilkan buah. Akar itu menjadi faktor yang paling utama lah. Sama halnya dengan pertumbuhan iman kita, sama seperti tumbuhan tersebut harus mempunyai akar yang kuat, dan tanpa itu maka iman kita akan mudah ditumbangkan oleh dunia ini. Dan berakar dalam Kristus itu adalah sebuah jaminan akan kehidupan kita yang akan datang. Seberapa penting sih akar itu dalam kehidupan kita? Yang pertama itu akar memberikan pohon kekuatan, menjadikan kokoh pohon itu untuk tegak berdiri, walaupun ada angin, ada pun banjir, memberikan kestabilan sehingga tidak mudah goyah ataupun roboh. Nah, dalam firman Tuhan, Amsal 12 ayat 3, kita diajarkan bagaimana akar orang benar itu tidak akan pernah goncang gitu. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan hati kita hanya kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan itu lebih dalam lagi, dan tetap tujuan kita itu hanya kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan gitu, yang menjadi dasar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian akar itu memberikan makanan vitamin kepada pohon, yaitu menyalurkan sehari-hari makanan kepada batang, carang, daun yang menghasilkan buah gitu. Kita belajar dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Aku mau dong satu orang boleh bacain buat kita semuanya. Aku mungkin boleh tunjuk kali ya. Mungkin yang namanya Yeremia juga kan sarannya ada tadi. Yeremia boleh bacain buat kita Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Oke, lanjut ke yang lain ya. Ada yang udah dapat belum? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Mungkin boleh langsung buka open mic ya. Kak, tadi Yeremia berapa, Kak? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Oh, oke. Nadine udah dapat belum? Atau Nadine aja boleh? Sudah, Kak. Oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya
ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak diatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oke, makasih Nadine. Nah, dari Yeremia 17 ayat 7 ini kita dapat belajar ya bahwa akar itu menambatkan akar-akarnya itu ke tepi batang air. Air itu menjadi sumber makanan atau untuk pertumbuhan dari pohon atau tumbuhan tersebut. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita itu harus dekatkan diri kita itu kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan, sumber air kehidupan dalam kehidupan kita. Si akar itu kan mencari sari-sari makanan ya, dan berada dalam tanah yang tepat akan menyalurkannya itu kepada batang, carang, dan daun. Dia itu sangat bermanfaat yang nantinya akan menghasilkan buah. Nah, dari Yeremia 17 ini juga kita belajar bahwa akar itu tidak akan mengalami panas terik gitu. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita tetap teguh gitu, tetap tidak mengeluh dan tidak menyerah. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Karena kita berakar dalam Yesus, maka kehidupan kita juga akan tetap hijau gitu. Artinya orang melihat kehidupan kita itu adalah kehidupan yang indah, yang baik. Karena kita mengandalkan Tuhan dan berbuat dalamnya. Kemudian pentingnya akar itu adalah memberikan kapasitas untuk menghasilkan buah dalam Amsal 12 ayat 12 gitu. Dari akarnya ini vitamin-vitamin tadinya yang disalurkan oleh akar kepada batang, daun, dan cabang, bahkan dan menghasilkan buah, orang-orang dapat menikmati ya buah dari tersebut. Sama hal yang dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berporos pada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, tentunya orang-orang sekitar kita juga bakalan merasain gitu. Mungkin di sekitar kita bakalan merasakan juga berkat yang Tuhan berikan gitu. Dan mungkin orang-orang akan melihat ya bahwa Daniel itu orangnya baik ya gitu. Nadine itu orangnya rajin ya gitu. Joy itu dia itu tepat waktu ya kalau masuk pembelajaran. Cesar itu orangnya penolong ya gitu dan ramah kepada orang lain. Nah, hal-hal itu mungkin akan kita dapat gitu ketika kita mengandalkan Tuhan. Itu berkat yang Tuhan berikan juga. Bukan cuma untuk pribadi kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga, bahkan orang tua kita juga bakalan melihat ya gitu bahwa Jason itu tanpa suruhan dari orang tuanya, dia udah inisiatif untuk menolong orang tuanya, bantu orang tuanya di rumah. Nah, hal-hal seperti itu. Dan berakar dalam Kristus itu merupakan ya bertumbuh di dalam Kristus itu suatu proses seumur hidup kita, bahkan tua dan sampai hayat kita juga ya, kita tetap belajar mengenal Tuhan gitu. Gak ada habisnya lah kita berakar dalam Kristus. Dan hal-hal kecil saat ini, di saat-saat kita muda, itu akan berdampak di saat kita tua nanti. Kita sudah terbiasa untuk mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana sih supaya kita berakar dalam Kristus? Ini ada tips. Tips berakar dalam Tuhan dalam menghadapi ujian. Nah, karena teman-teman di sini mayoritasnya kita sekarang menghadapi ujian ya gitu. Di sekolah, mungkin tips ini bisa kita lakukan ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang berakar dalam Kristus. Sebagai anak-anak yang berakar dalam Kristus itu baiknya lah kita untuk berintegritas gitu. Baik dalam pelajaran kita maupun menghadapi ujian itu, mungkin kita seperti di gambar ini dilarang mencontek gitu. Ya baiknya lah ketika kita udah tahu kebenaran, kita bukan mengandalkan contekan-contekan gitu. Walaupun ya mungkin kesempatan itu ada gitu, tapi karena kita tahu apa yang benar, apa yang menjadi firman Tuhan, ya kita melakukan hal yang benar gitu. Ya janganlah mencontek saat ujian, belajarlah untuk jujur gitu. Lakukanlah apa yang menjadi kemampuanmu gitu ya. Kemudian jujur kepada diri sendiri dan orang tua. Apa yang menjadi kemampuannya ya lakukanlah. Jangan berusaha yang terbaik
versi orang lain, tapi kita itu nggak senang gitu, atau berusaha yang terbaik di mata orang tua, padahal mungkin kelihatannya kita belajar gitu, padahal kita main gadget atau kita main games, padahal orang tua kita ya taunya kita itu belajar gitu, janganlah seperti itu. Kemudian berdoa dan berusaha sebaik mungkin. Dalam ujian itu sangat penting banget ya gitu, berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumbernya gitu. Karena ketika Tuhan tidak berikan pertolongan juga kita nggak mampu gitu. Karena segala sesuatunya itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang memberkati, yang memberikan hikmat dan juga pengetahuan kepada kita. Dan berusahalah sebaik mungkin. Bukan cuma berdoa aja, tapi melakukan bagian dari kita. Alright, Abora ya, kita tahu itu. Dan ya baiknya lah kita untuk berusaha juga. Kemudian persiapan ujiannya juga ya, yang matang dan menghadapi ujian. Pernah nggak sih adik-adik dengar istilah SKS, sistem kebut semalam? Dulu waktu aku sekolah dan perkuliahan itu sangat familiar ya sistem kebut semalam gitu. Jadi besoknya ulangan matematika, malam ini dikejar semuanya 12 materi gitu. Kayak makan goreng 12 gorengan sekali makan gitu. Mungkin bakalan muntah juga ya. Nah, itu berdampak ya pada saat ujian itu bakalan khawatir gitu, atau nggak tenang lah ya gitu. Nah, ini mengelola waktu dengan baik. Mengelola waktu di sini itu di 24 jam ke dalam kehidupan kita itu dalam ujian-ujian saat ini kita tuh bukan cuma belajar aja ya gitu, nggak gitu juga, tapi ada waktunya kita untuk me time dengan keluarga gitu, meninggalkan belajar kita juga dulu, ya belajar dengan efektif juga, ya tidur dengan baik juga gitu, jangan terlalu begadang, karena kesehatan kita, kesehatan mental juga akan menentukan persiapan kita menghadapi ujian juga ya gitu. Kemudian fokus pada apa yang dikehendaki Tuhan. Ini tuh fokus kepada yang dikehendaki Tuhan itu ya pengajaran-pengajaran yang kita terima dalam komunitas, dalam konsel, atau dalam ibadah-ibadah minggu gitu juga ya. Jadi ketika kita udah tahu kebenaran, ya lakukanlah apa yang menjadi fokusnya Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan juga Tuhan yang memberikan jalan keluar gitu. Kemudian beranilah tampil beda dengan orang lain dalam hal yang positif. Artinya jangan ikut-ikutan sama orang lain, karena hal yang lumrah dilakukan oleh orang lain, maksudnya hal yang menyontek atau berbohong kepada guru itu mungkin udah hal yang biasa dan ditolerin oleh orang-orang gitu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan tuh itu kan salah gitu. Beranilah untuk tidak mengatakan tidak dan mengambil jalan yang beda dari orang lain, tapi hal itu yang benar dan yang membangun gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk menunjukkan prestasi dalam bidang apapun. Tadi pas kita awal-awal buka Zoom ini ada cerita bahwa dia ikut OSN gitu. Prestasi yang kita capai juga itu melakukan bagian kita sebagai orang yang untuk berbuah gitu. Orang lain juga bakalan kita tuh jadi dampak, jadi terang di tengah-tengah dunia ini dan juga jadi garamnya gitu. Dengan kita berprestasi, bukan cuma dalam belajar juga ya, dalam menyalurkan hobi kita juga dan serius di dalamnya, itu juga merupakan suatu hal yang penting untuk kita boleh membangun prestasi. Oke, kita akan ke breakout room dan ini kita akan bahas yang pertama itu, sebelum kita ke breakout room, ini ayat penguat kita di pagi hari ini dan menghadapi ujian juga tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali ke pertanyaannya, Bang. Nah, di diskusi breakout room kali ini kita akan bahas bagaimana sebagai anak yang berakar dalam Kristus yang mengenal kebenaran, apakah kita sudah berintegritas dan hal apa yang membuatmu terkadang sulit berintegritas?
Yang kedua, sejauh ini bagaimana sih persiapan ujianmu? Sudahkah kamu melakukan yang terbaik buat Tuhan? Yang ketiga, bagaimana kamu membagi waktu belajarmu? Kemudian bagikan tips menghadapi ujian yang efektif versi dirimu di Berkat Room ya. Aku kembalikan ke Kak Joan. Oke, thank you Kak Elis.